Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wonten ingkang tiyang tanglet napa semasirul artine sakti tanpa aji niku. Niku basanipun basa Jawa, basa nggih wis menika basa Jawa niku nggih. Tapi sakti tanpa aji menika khususipun sing nyandang selendang niki manusia-manusia yang sudah mengenal Datuwa. Lah niku nggih. Niku sesungguhnya bahasa sakti tanpa aji. Nggih, pun jelas niku dadosipun sakti tanpa aji niku khususnya tiang-tiang ingkang mengingat selalu kepada Datuwa, pencipta lafal Allah, pencipta alam dunya lan sedanten meniki, termasuk ilmu-ilmunya. Lah niku nggih moko menika menungso yang manusia yang menerima ilmu bahasanya sakti tanpa aji niku pun boten enten wirid napa-napa. Lah nggih niki kula paringi ilmu, sesungguhnya ilmu niki kanggoipun umat Islam. Yang saya maksud umat Islam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kathahipun para menungso niki ngaku Islam tapi tidak mengakui sebagai nabi utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih lucu mawon. Boten hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika, mereka memuji Kanjeng Nabi dengan bahasa katanya, "Sopo Muhammad iku?" Lah niku nggih atos-atos moko lahirlah bahasa sakti tanpa aji, sugih tanpa donya. Ngoten menawi kula mboten paham, krana niku kula mboten yakin, kula mboten ngimani niku. Keimanan yang sesungguhnya yang pantas untuk umat Islam sedunia ini, Allah sudah berkata, kuncinya adalah di sholawat. Bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi itu kekasihku yang utama, yang dijadikan oleh Allah patokan utama tiang-tiang Islam. Maka berusahalah dengan sholawat, akan Allah yang tahu. Imani sholawat. Semua kunci ilmu ada di sholawat. Bertemunya alam ruh, bertemunya neraka, bertemunya surga, bertemunya alam ilahiyah, bertemunya Allah. Dengan sholawat itulah maka yang dikatakan umum tak berlaku. Mengenal Allah, bertemu Allah dengan mursyid bohong, pendusta. Apa mursyid itu yang diartikan mereka? Mereka tidak secara langsung mengaku dirinya mursyid itu setingkat para nabi Bani Israel pembohong. Siapa mereka? Bisanya baca, bisanya punya kuliah di negara lain, di negara sana, negara sini. Maka terdoktrin seperti itu. Butuh mursyid, bukan itu yang dikehendaki Allah. Allah tak mengatakan itu di Al-Quran dimanapun tak ada. Mereka hanya mengarang melalui kitab-kitab yang mereka tulis sendiri. Para waliullah pribumi pun tidak seperti itu. Mengenal Datuwa dengan sholawat. Yaitu cuma disuruh oleh Allah mencari sang guru yang sudah mengalami bertemu Datuwa. Nah niku moga ajaranipun para waliullah pribumi Indonesia ini indah-indah aja, sholawat, zikir, lantas di situlah letaknya bisa bertemu semua itu. Kenapa di kitab-kitab waliullah pribumi sudah disyariat tarekat hakikat makrifat bahwa dulu di zaman sebelum Islam disiarkan di dunia manapun ini, ada yang namanya kitab. Saya tak bisa menyebutkan namanya kitab itu karena saya tak pernah mempelajari kitab-kitab mereka. Itu disobek bahwa akhir zaman ada
nabi utama yang menyempurnakan di seluruh kitab-kitabku Allah, yaitu namanya kalau bahasa lidah Indonesia Muhammad. Mungkin kalau di bahasa Arab sana Ahmad atau apa, saya tidak tahu tuh. Nah itu hati-hatilah kalian untuk mencapai kesuksesan keimanan diri ini kepada Dzatullah. Dengan bahasa apapun, dengan apapun, kalau tidak ada Al-Quran, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Nah itu pun juga di kitab-kitab waliyullah pribumi. Tak ada yang diajarkan sholawat, dzikir, tasbih. Dianggap ajaran PAUD, dianggap ajaran-ajaran yang mudah diremeh-remehkan. Nah itu sesungguhnya itu sudah disobek oleh mereka yang mengaku mursyid, didikan dari luar Indonesia. Kenyataannya mereka hanya wali tingkat akal manusia, tidak tingkat oleh Allah. Dan itu di zaman para waliyullah pun sudah disobek juga kitab-kitab para waliyullah pribumi. Kenyataannya para waliyullah pribumi ini saat memerangi Belanda, mereka yang mengaku Arab tapi bukan Arab dengan bahasa Arab. Sudah tahu sejarah, janganlah dirubah-rubah. Mari kita pribumi untuk mencari keasliannya. Itu pun ajaran para waliyullah hanya sholawat, dzikir, tasbih, istighfar, bismillah, syahadat. Yang diridhoi oleh Allah bertemunya Rasulullah. Tak ada yang namanya mursyid, pembohong mereka semua. Dengan doktrin kebohongannya, mereka akan bertanggung jawab di akhirat sana. Itu buktinya. Mendoktrin jamaah-jamaah. Lek wong tuwa sak kabehane nang anak, tapi anak na wong tuwa nguroko iki tok. Nah ini salah satunya doktrin pembodohan ajaran mereka ini. Juga ayat ilmu yang dibacakan oleh mereka yang namanya karomah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kula nyuwun karomahipun Sultan Aulia Abdul Qadir Waliyullah. Lah niku walaupun Sultan Aulia Abdul Qadir Waliyullah tidak bisa dipintai, hanya dihormati secara menghormati, kirimlah suratul Al-Fatihah kepada beliau, karena beliau adalah Allah yang memberi predikat julukan Sultan Aulia Abdul Qadir Waliyullah, pemimpin para wali-wali Allah. Nah itu hati-hati dengan orang-orang yang merubah sejarah bangsa Indonesia ini, termasuk Pasuruan. Sungguh malu saya sebagai berdarah Madura yang dilahirkan di Pasuruan. Ada kepala jahiliyah Yahudi yang berkedok agama, yang berbisnis pondok pesantren dengan menjelek-jelekan Kiai pribumi Ustadz Bustami, penyampai kitab hikam, sehingga masyarakat Pasuruan ini bodoh, tidak bisa menerima ilmu-ilmu ma'rifatullah. Semoga saja sebentar lagi sejarah bangsa Indonesia ini dengan pemimpin Jenderal Lapangan Pak Prabowo Subianto lurus hukum sejarah Indonesia ini dengan meluruskan oknum-oknum yang berseragam melindungi mereka. Sesungguhnya mereka adalah pengkhianat negara, perubah sejarah kehendak Allah. Hati-hati itu. Maka dari itu ilmu bahasa sakti tampo aji itu adalah ilmu-ilmu para waliyullah pribumi yang semasa hidupnya beliau-beliau ini menjalani proses, tapi akhir dalam perjalanan beliau-beliau ini setelah diuji melalui kehidupan sehari-hari, melalui perjuangan bangsa Indonesia ini, beliau mendapat julukan waliyullah karena keikhlasan
hatinya untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau-beliau ini bertemu dengan wadatul wujud, wali-wali Allah yang sebelumnya, sehingga mereka pun menjadi wadatul wujud, wali Allah datuwah menika atos panjenengan ngaos, atos panjenengan ngaji mirengaken kathahipun tiang-tiang singkang pinter membudui bangsa Indonesia, negara ini, pribumi ini. Banyak ulama-ulama yang katanya ulama peringatan dari Rasulullah. Rasulullah tak menakuti Dajjal, iblis, setan. Mereka hanyalah sebagai ujian yang diutus oleh Allah untuk menguji manusia-manusia di dunia ini. Tapi yang lebih berbahaya adalah ulama ulama yang mengaku-ngaku dirinya darah Rasulullah. Dalam perilakunya mereka adalah Yahudi jahiliyah. Ilmunya sesungguhnya ini, hati-hati apabila dengan ada bahasa-bahasa, karena kebenaran Allah di dunia ini hanya sehelai rambut perbedaannya dengan kebatilan laknatullah, apalagi laknatullah yang wujud-wujud manusia bersurban, berbisnis pondok. Hati-hati dengan mereka. Mereka adalah ulama yang sudah diingatkan umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui cerita Rasulullah SAW. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.